Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 223. Hari berikutnya. Fang Qiu bangun jam 3 pagi, check out dari hotel pintas, dan datang ke hutan di samping danau di tengah sekolah. Seperti biasa, dia lari pagi dan sarapan. Tentu saja, dia mengenakan topeng kasa, kalau-kalau ada wartawan yang menunggunya di sekolah. Pada pukul 7.50, 10 menit ke kelas pagi, Fang Qiu melangkah masuk kelas dengan kepala menunduk dan bersembunyi di balik topeng. Permisi, murid. Tepat ketika dia memasuki ruangan, Zhou Ren, guru, yang sedang mempersiapkan materi sebelum kelas, tiba-tiba memanggil Fang Qiu dan bertanya dengan ragu-ragu di wajahnya, kelas akan segera dimulai. Kenapa kamu memakai topeng? Oh, aku baru saja kembali. Fang Qiu berbalik dan melepas topengnya. Melihatnya, semua siswa di kelas, serta guru, tertegun. Fang Qiu. Fang Qiu kembali. Itu Fang Qiu. Para siswa langsung berteriak kaget. Seluruh kelas gempar. Oh, Fang Qiu, ini kamu. Zhou Ren mengangguk sambil tersenyum dan bertepuk tangan. Guru dan semua siswa bertepuk tangan. Fang Qiu. Fang Qiu. Fang Qiu. Semua siswa berteriak. Jika ada siswa yang menentang Fang Qiu sebelumnya, mereka benar-benar dimenangkan setelah dia mengalahkan Li Wenbo atas nama pengobatan Cina. Mereka tidak dapat melakukan apa yang bisa dilakukan Fang Qiu. Itulah celahnya. Dan yang paling penting, sebagai teman sekelas, mereka adalah orang terdekat dengan Fang Qiu di sekolah ini. Di kelas, keluarga besar, Fang Qiu adalah kemuliaan eksklusif mereka. Fang Qiu. Fang Qiu. Berdiri di pintu ruang kelas, Fang Qiu jelas merasakan antusiasme teman-teman sekelasnya. Dia segera membungkuk kepada mereka untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, dan kemudian juga berbalik ke Tuan Zhou Ren dan membungkuk dengan penuh syukur. Pada saat yang sama, karena teriakan mereka keras, itu menarik para siswa di ruang kelas terdekat dan di koridor gedung pengajaran. Fang Qiu kembali. Ayo dan lihat. Fang Qiu sekarang adalah simbol dan kehormatan dari pengobatan Cina Universitas Jiangjing serta target dan idola siswa yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode singkat ini ketika Fang Qiu berdiri di pintu, koridor di luar kelasnya telah dipenuhi oleh orang-orang. Dengan pandangan sekilas, Anda dapat menemukan banyak orang berdiri di setiap jendela kelas. Beberapa bahkan bersiap untuk memanjat jendela, tetapi sebelum mereka mulai memanjat, mereka dihentikan oleh siswa dan guru. 3 menit kemudian, ruang kelas benar-benar dikelilingi. Semua orang menatap Fang Qiu. Fang Qiu terdiam. Ruang kelas sepertinya menjadi kebun binatang. Dan dia adalah panda yang diawasi. Yah, kelas akan dimulai dalam 2 menit. Duduk dulu, kata Zhou Ren sambil tersenyum. Baik. Fang Qiu mengangguk, berniat pergi ke kursi yang tersedia di baris terakhir. Tetapi pada saat ini, Sun Hao, Zhou Xiaotian dan Zhu Benzeng, yang duduk berdampingan, segera melambai padanya dan menunjuk ke kursi kosong di sebelah mereka, mengisyaratkan bahwa itu disediakan khusus untuknya. Dia langsung pergi ke mereka dan duduk di samping mereka. Kamu di sini. Saat dia duduk, Sun Hao menyerahkan sebuah buku catatan dan pulpen kepadanya dan berkata, yang termuda, tanda tangan Anda, tolong. Kenapa? Tanya Fang Qiu sambil menulis. Haha. Setelah Fang Qiu menyelesaikan tanda tangannya, Sun Hao menyeringai dan meraih notebook itu dengan tanda tangan Fang Qiu, berkata, tentu saja untuk menjualnya dan mendapatkan uang. Fang Qiu menjadi terdiam. Jual itu untuk mendapat uang. Mengapa tidak menjual saya? Yang termuda, kami juga menginginkannya. Zhou Xiaotian dan Zhu Benzeng juga menyerahkan buku catatan masing-masing. Fang Qiu membuat senyum pahit. Akibatnya, tepat ketika senyum naik di mulutnya, tangisan keras dari banyak gadis terdengar di luar kelas. Mereka tampaknya adalah penggemar Fang Qiu. Ah! Teriakan itu memaksa Fang Qiu untuk menoleh, melihat apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba, kepalanya yang berputar mendorong gadis-gadis di luar jendela untuk menangis lebih tajam dan gila. Dia menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah orang-orang itu semua sakit? Sementara Fang Qiu masih dalam kebingungan, para siswa di luar kelas mulai kehilangan kesabaran mereka. Guru. Seorang siswa perempuan dari kelas lain langsung masuk ke ruang kelas dan berkata kepada Zhou Ren di podium dengan cerdik, saya mendengar bahwa ceramah Anda sangat bermanfaat dan lucu, jadi saya ingin diaudit. Setelah itu, dia langsung bergegas menuju kursi kosong di belakang Fang Qiu dan duduk, mengabaikan fakta bahwa Zhou Ren belum menjawab. Melihat itu, yang lain di luar jendela semua bergegas ke ruang kelas. Bapak, Zhou, aku juga ingin mengaudit. Guru, saya di sini untuk mengaudit. Semua orang akan berteriak setelah mereka bergegas ke ruang kelas.
Tapi mereka terus menatap Fang Qiyu dan tidak melihat Zhou Ren sama sekali. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil siswa yang menoleh ke Zhou Ren dan memujinya, begitu mereka memasuki ruang kelas. Setelah itu, mereka akan menemukan tempat duduk segera. Dalam sekejap mata, ruang kelas penuh tanpa kursi kosong. Tetapi di luar kelas, masih banyak siswa yang ingin masuk. Cukup baik. Zhou Ren tersenyum sedih, berniat menghentikan orang-orang di luar. Tapi, sebelum dia selesai berbicara, siswa lain bergegas masuk ke ruang kelas lagi. Bapak, Zhou Ren, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Dikatakan kuliah Anda sangat bermanfaat. Hari ini, saya beruntung bisa bertemu dengan kelas Anda. Saya bahkan bersedia berdiri untuk mengaudit. Kata-katanya begitu meyakinkan. Kemudian, dia segera berlari ke tempat kosong yang dekat dengan Fang Qiyu, sehingga tidak ada waktu bagi Zhou Ren untuk berbicara, berdiri tegak dan terus menatap Fang Qiyu terus-menerus. Detik berikutnya, sejumlah besar siswa masuk, dengan alasan yang sama. Zhou Ren tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Pukul 8 tepat, kelas pagi dimulai secara resmi. Ruang kelas sudah ramai saat ini, dan masih ada banyak orang di luar. Sekilas, ruang kelas terbatas ini sudah terisi penuh. Semua orang menatap Fang Qiyu. Tidak ada yang mendengarkan Zhou Ren di podium. Situasi ini membuat Zhou Ren terdiam. Tentang apa semua ini? Meskipun bel berbunyi, dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun di podium. Tidak ada yang mendengarkannya. Mereka semua ada di sini untuk Fang Qiyu. Melihat Fang Qiyu, yang wajahnya juga penuh dengan senyum pahit, Zhou Ren tiba-tiba mendapat ide. Dia segera berkata, "Selamat datang di kelasku. Hari ini adalah hari pertama Fang Qiyu kembali setelah kemenangannya. Seperti yang kita semua tahu, dia adalah seorang siswa dengan keterampilan sejati dan pengetahuan asli, dan dia telah menjadi pemimpin di jalan pengobatan Tiongkok. Dalam hal ini, mari kita undang Fang Qiyu untuk berbicara tentang jenis-jenis nadi dan memberikan arahannya kepada kita sehingga saya dapat tercerahkan juga." Baik. Ketika suaranya memudar, semua siswa, di dalam dan di luar, langsung bertepuk tangan. Di mata mereka, guru ini bernama Zhou Ren sangat cerdas. Alasan mengapa semua orang datang ke sini adalah untuk melihat Fang Qiyu. Tapi dia duduk di antara begitu banyak siswa sekarang, jadi itu tidak mudah bagi mereka untuk melihatnya. Sekarang, kata-kata Zhou Ren akan memaksa Fang Qiyu untuk berdiri di podium, sehingga semua orang bisa melihatnya lebih jelas. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan berlanjut. Zhou Ren berjalan ke samping, menunggu Fang Qiyu naik ke podium. Halo semuanya. Saat berikutnya, Fang Qiyu berdiri, melirik Zhou Ren, dan kemudian berkata dengan senyum pahit, "Tuan Zhou Ren berkata bahwa saya seorang pemimpin dalam perjalanan pengobatan Tiongkok. Terima kasih, tapi saya tidak pantas menerimanya. Saya hanya mahasiswa baru seperti Anda semua, dan masih memiliki sedikit bakat dan bahkan kurang belajar. Untungnya, saya telah mempelajari sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin membagikan apa yang saya tahu dengan Anda." Dia berjalan ke podium sambil berbicara. Begitu dia naik podium, tangisan terdengar lagi. "Fang Qiyu, Fang Qiyu." Semua orang berteriak bersemangat. "Terima kasih." Fang Qiyu buru-buru mengulurkan tangan, memberi isyarat kepada semua orang untuk tetap diam, berkata, "Sudah waktunya kelas sekarang. Jangan ganggu siswa dari kelas lain, tolong." Semua orang langsung terdiam. "Yah, aku akan memulai pidatoku." Dia mengungkapkan senyuman dan mengucapkan, jenis-jenis denyut nadi mengacu pada kecepatan, kekuatan, dan kedalaman denyut nadi dalam pengobatan Tiongkok. Apa yang kamu rasakan tentang denyut nadi adalah tipe nadi. Ini termasuk frekuensi, ritme, bentuk, kepenuhan, posisi yang muncul, patensi, moderasi, amplitudo fluktuasi, del. Fang Qiyu memberikan ceramah di dalam ruangan. Dan di luar, di antara para penonton, banyak siswa yang mengirim SMS dan pesan WeChat untuk memberitahu teman-teman mereka bahwa Fang Qiyu sedang memberikan kuliah. Banyak yang bahkan langsung mengambil foto Fang Qiyu dan mempostingnya di forum kampus online. Forum itu langsung menjadi viral. Semakin banyak orang berkumpul di luar kelas. Pada akhirnya, bahkan koridor itu penuh sesak, sehingga tidak ada ruang bagi pendatang baru untuk masuk. Pada saat yang sama, di kantor wakil presiden. Dia kembali ke sekolah. Di mejanya, Chen Yinseng mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda yakin Fang Qiyu telah kembali ke sekolah?" "Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri," jawab seorang anggota staf. "Apa yang dia lakukan sekarang?" tanya Chen Yinseng lagi. "Memiliki kuliah." Staf menjawab, "Begitu banyak siswa di kelas itu. Saya datang ke sana hanya karena saya mendengar seseorang meneriakkan nama Fang Qiyu.
Kemudian, saya menemukan dia benar-benar kembali. Para siswa dari kelas lain semuanya berkumpul di sana. Zhou Ren bahkan tidak bisa memulai kelasnya dalam keadaan seperti itu. Jadi, dia mengundang Fang Qiyu untuk memberikan kuliah kepada para siswa. Hasilnya, semakin banyak siswa yang ikut bersenang-senang. Baik. Chen Yinseng mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, beritahu para direktur untuk segera menghadiri rapat dan bertemu di ruang rapat dalam 20 menit. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 224. Baik. Anggota staf mengangguk dan berbalik untuk pergi. Fang Qiyu. Di kantor, Chen Yinseng menyipit. Sudah waktunya baginya untuk mengakhiri berbagai hal dengan Fang Qiyu sekarang. Dia tahu bahwa, ketika hal-hal berlanjut seperti ini, dia, wakil presiden, tidak akan mampu menekan Fang Qiyu lagi. Dia berpikir bahwa Fang Qiyu akan merusak ketenaran Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dan membawanya masalah besar. Tapi sekarang, Fang Qiyu telah menjadi tanda Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Semua ini menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak dapat diprediksi. Sayang. 20 menit kemudian, direktur semua sekolah datang ke ruang rapat gedung kantor pemimpin sekolah. Tidak seperti sebelumnya, semua orang tampak santai kali ini. Karena Fang Qiyu telah menang. Sebagai anggota sekolah, mereka juga merasa bangga. Terutama Qi Kaiyuan. Segera setelah itu, Chen Yinseng tiba. Saat dia memasuki ruang pertemuan, dia melirik Qi Kaiyuan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, dan langsung pergi ke kursinya sendiri tanpa sepatah kata pun. Duduk, dia berkata, mari kita mulai. Semua orang duduk tegak sekaligus. Pertama-tama, Chen Yinseng melirik kerumunan dan melanjutkan, saya ingin menyebutkan sistem pengembangan rencana apprentice. Sudah berlangsung beberapa lama. Meskipun belum terlalu lama, menurut umpan balik yang saya terima, efek dari sistem ini cukup baik. Dia telah berbicara tentang sistem pengembangan rencana magang selama 10 menit. Lalu, dia berhenti. Tiba-tiba ada keheningan di ruang rapat. Tidak ada yang berbicara. Chen Yinseng mengerutkan kening. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Wakil Presiden Chen, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan ini atau tidak. Mengikuti suara itu, semua orang melihat Lin Minfu, Direktur Sekolah Marxisme, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, berdiri. Mengenakan setelan Cina, dia menyenangkan mata dan bersih, dan dia tampak seperti sarjana dan pria yang sempurna. Direktur Lin, silakan. Chen Yinseng menjawab, dengan matanya yang penuh semangat dan harapan. Wakil Presiden Chen, saya pribadi berpikir bahwa kita harus membatalkan hukuman dan pembatasan yang telah Anda berikan pada Fang Qiyu, kata Lin Minfu secara langsung. Kata-katanya mengejutkan para direktur sekolah lain dengan segera. Semua orang tahu bahwa Chen Yinseng membenci Fang Qiyu. Meskipun Fang Qiyu telah mengalahkan Li Wenbo, itu tidak pantas untuk menyebutkan Fang Qiyu saat ini. Tidak jauh dari Lin Minfu, mata Qi Kaiyuan berbinar atas saran itu. Dia diam-diam memberi acungan jempol untuk Direktur Lin Minfu. Sebenarnya, ini mungkin tujuan dari pertemuan ini yang diselenggarakan oleh Chen Yinseng. Tapi, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung karena sikapnya sebelumnya. Jika dia melakukan itu, bukankah itu menunjukkan bahwa dia melawan dirinya sendiri? Jadi, dia menegaskan sistem pengembangan rencana apprentice di awal, bertujuan untuk mengungkapkan sikapnya secara implisit. Qi Kaiyuan, tentu saja, bisa memahaminya. Tapi dia tidak bisa menjadi orang yang mengungkapkan ini. Dia sudah berbicara menentang Chen Yinseng demi Fang Qiyu sebelumnya. Jika dia berdiri lagi untuk mengusulkan untuk mengangkat pembatasan pada Fang Qiyu, itu pasti berarti dia pamer. Karena itu, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dalam hal ini baik Chen Yinseng dan Qi Kaiyuan tidak bisa menjadi satu, beberapa yang lain diperlukan untuk mengambil inisiatif. Direktur Sekolah Marxisme sangat lihai. Dia dengan cepat menemukan arti Chen Yinseng dan mengatakannya tanpa ragu-ragu. Seperti semua orang tahu, Lin Minfu tidak ada hubungannya dengan Fang Qiyu. Mereka bahkan tidak saling kenal. Baik. Memang, mendengar usulan Lin Minfu, Chen Yinseng merenung sedikit, dan kemudian berbalik untuk melihat kerumunan, bertanya, apa pendapat Anda tentang saran ini? Tidak ada yang berbicara. Semua orang diam. Kami ingin tahu apa yang Anda pikirkan tentang itu. Karena tidak ada yang berniat mengeluarkan pendapat, mari kita memilih dengan mengacungkan tangan. Chen Yinseng memutar matanya dan berkata, angkat tanganmu, jika kamu setuju untuk mengangkat hukuman dan pembatasan pada Fang Qiyu. Chen Yinseng, dirinya sendiri, tidak akan mengangkat tangannya tentu saja. Tetapi, saat suaranya memudar, para direktur di ruangan itu mengangkat tangan. Hampir 80% dari mereka mengangkat tangan. Baik.
Chen Yinseng menghela nafas lega. Untungnya, tidak semuanya mengangkat tangan, atau dia akan merasa malu. Karena semua orang berpikir begitu, maka, batalkan saja hukuman sebelumnya, dan juga hukumannya. Mendengar itu, semua orang merasa lega. Wakil Presiden Chen Su Mudong membuka mulutnya dan bertanya, karena hukuman dan hukuman telah dicabut, bisakah masalah rumah sakit dibatalkan juga, dan membiarkan Fang Qiu kembali ke rumah sakit? Tidak. Sebelum Chen Yinseng menjawab, Lin Minfu berbicara lebih dulu, kita tidak bisa membiarkan Fang Qiu kembali ke rumah sakit untuk bekerja pada saat ini. Bagaimana apanya? Su Mudong bingung. Begitu juga para direktur lainnya dan bahkan Chen Yinseng. Sertifikat kualifikasi dokter. Lin Minfu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Fang Qiu belum memiliki sertifikat ini, bahkan sertifikat asisten dokter. Tidak ada yang memperhatikannya. Tapi sekarang, dia dipandang oleh semua orang. Jika identitasnya di rumah sakit dipulihkan, akan ada keluhan. Dan itu bahkan akan menjadi titik kunci yang akan digunakan oleh pengobatan Barat untuk membalas dendam terhadap pengobatan Cina kita. Jadi, kita tidak bisa mengembalikan identitasnya sebagai asisten dokter sekarang. Direktur Su, Anda harus melakukan paket informasi di rumah sakit juga, untuk mengubah identitas Fang Qiu menjadi asisten dokter magang yang berlatih di rumah sakit di bawah bimbingan pribadi para dokter terkenal di ortopedi. Semua orang mulai mengangguk. Betul. Ya, Fang Qiu baru saja menang. Jika pengobatan Barat menangkap poin seperti itu, akan ada masalah besar, dan hal-hal yang mungkin menjadi lebih serius. Kita harus menyelesaikan ini. Yah, kita tidak bisa mengembalikan identitas Fang Qiu di rumah sakit sekarang. Direksi semua mengangguk setuju. Aku punya proposal. Sementara semua orang membicarakannya, Qi Kaiwen tiba-tiba berkata, karena kita tidak dapat mengembalikan identitas Fang Qiu sebagai dokter, jangan menghentikannya jika dia ingin memberikan kuliah umum. Kemudian, dia melihat Chen Yinseng. Mari kita memilih dengan mengacungkan tangan. Chen Yinseng membuka mulutnya. Tanpa perbedaan pendapat, proposal disetujui. Tidak lama setelah pertemuan itu, sekolah mengeluarkan pemberitahuan di situs webnya, membatalkan hukuman Fang Qiu atas peringatan dan peringatan keras. Meskipun pemberitahuan itu dikeluarkan, itu ditempatkan di sudut yang tenang, karena sekolah menolak untuk menarik terlalu banyak perhatian. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka hampir tidak dapat menemukannya di situs resmi sekolah. Akibatnya, banyak orang tidak menyadari keberadaan pemberitahuan itu. Namun, sebagai direktur sekolah pengobatan Tiongkok, Qi Kaiwen memanggil Liu Feifei setelah pertemuan itu, dan membiarkannya menyampaikan berita itu kepada Fang Qiu. Di gedung pengajaran, kelas pertama berakhir. Fang Qiu, yang telah naik podium saat mengambil seluruh kelas, membungkuk kepada teman-teman sekelasnya dan berkata, terima kasih. Semua siswa di dalam dan di luar langsung bertepuk tangan. Meskipun tujuan semua orang yang berada di sini terutama untuk melihat Fang Qiu, setelah kelas selesai, mereka semua menemukan bahwa ceramah Fang Qiu sangat bermanfaat. Mereka semua mendapatkan banyak keuntungan. Di tepuk tangan, Fang Qiu berjalan menuruni podium. Dia berniat pergi ke kelas lain untuk mengambil kelas kedua tetapi terkejut menemukan bahwa ruang kelas dan koridor keduanya penuh dengan orang. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang, apalagi manusia. Tanpa pilihan lain, monitor hanya bisa memanggil guru. Dia menjelaskan situasinya kepada guru kelas berikutnya dan meminta guru untuk datang ke kelas ini. Oh tidak. Ini bukan caranya. Melihat adegan itu, Zhou Xiaotian menunduk dan berkata dengan wajah tertekan, jika terus seperti ini, kita tidak bisa keluar juga. Bagaimana jika mereka memblokir kita di sini sepanjang hari? Kita akan mati kelaparan. Sun Hao mengangguk setuju dengan sungguh-sungguh. Apa yang bisa kita lakukan? Kata Zhu Benzeng dengan senyum pahit. Saya punya ide. Sun Hao menyeringai dan berkata, kita bisa membiarkan yang termuda melarikan diri dari sini terlebih dahulu, dan kemudian kita mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Boleh juga. Mata Zhou Xiaotian berbinar. Tidak bisa keluar, Fang Qiu kembali ke tempat duduknya tanpa daya. Mendengar percakapan mereka bertiga, dia menghela nafas. Ide yang sangat buruk. 10 menit kemudian, guru kelas 2 datang, di bawah perlindungan monitor. Melihat acara akbar dengan begitu banyak orang di sekitar kelas, guru itu terkejut. Dengan segenap energinya, dia nyaris masuk ke ruang kelas. Nama gurunya adalah Zheng Xuecheng. Dia adalah seorang profesor tua, yang akan pensiun. Setelah memasuki ruang kelas, dia tidak mengatakan apa-apa selain mulai mempersiapkan isi pengajarannya. Setelah beberapa saat, bel berbunyi. Kelas dimulai. Tidak seperti Zhou Ren, Zheng Xuecheng tidak memiliki ide untuk membiarkan Fang Qiu memberikan ceramah di podium,
meskipun para siswa sangat bersemangat untuk mendengarkan ceramah Fang Qiyu yang lain. Sebagai guru, Profesor Zeng tahu apa yang dipikirkan siswa. Namun, dia tidak berkompromi. Sebaliknya, ia memberikan 2 kuliah berturut-turut tanpa henti. Ketika mengajar, dia benar-benar mengabaikan mata semua orang di sekitarnya, seolah-olah dia hidup di dunianya sendiri. Setelah 2 kelas, dia, tanpa minum air, akhirnya berhenti. Melihat semua orang di kelas, dia berkata dengan jujur, "Saya tahu, Anda tidak ingin mendengarkan saya selama 2 kelas ini." Di kelas, para siswa tertegun. Mereka berbisik, "Kamu tahu. Aku juga tahu bahwa kamu tidak mengingat apa yang aku katakan." Zheng Xuecheng melanjutkan, "Jadi, bagimu, apa yang aku katakan di 2 kelas ini hanya omong kosong." Semua orang tertawa. "Karena Anda tahu itu, mengapa Anda tidak berhenti?" Tapi, Zheng Xuecheng tiba-tiba terlihat sangat serius. "Konten dari 2 kelas ini tidak penting untukmu. Yang penting adalah saya menggunakan tubuh saya sendiri untuk menunjukkan hukum. Bahkan jika tidak ada dari kalian yang mau mendengarkan saya masih menyelesaikan kelas saya. Apalagi saya bersenang-senang. Saya melakukan ini bukan untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak peduli tentang seberapa banyak Anda dapat belajar dari saya, tetapi untuk mengajar Anda dengan contoh bahwa Anda harus tetap berpegang pada tugas Anda sendiri kapan saja, jangan dipengaruhi oleh faktor eksternal apapun." Saat berbicara, Zheng Xuecheng memandang semua siswa di sini dengan harapan di matanya. Dia menambahkan, "Saya harap setelah lulus dan menjadi dokter, Anda dapat tetap berpegang pada niat awal dan menjadi dokter yang baik. Itu saja untuk hari ini." "Baiklah, terima kasih." Fang Qiyu merasa tercerahkan. Seperti yang dikatakan Tuan Zheng, isi ceramah tidak penting, dan yang penting di kelas ini adalah memberi ceramah itu sendiri. Sungguh guru yang baik. Dia bertepuk tangan sekaligus. Dipengaruhi olehnya, semua siswa memberikan tepuk tangan meriah. "Terima kasih semuanya." Akhirnya, Profesor Zheng berkata, "Saya harap Anda dapat belajar lebih banyak dari Fang Qiyu, untuk memenangkan kejayaan dan menambah kilau pada pengobatan Tiongkok di masa depan. Kebangkitan pengobatan Cina tergantung pada Anda. Ayolah! Ayolah!" Semua orang mulai berteriak serempak. Gelombang kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam hati mereka. Fang Qiyu berdiri dan mengambil inisiatif untuk keluar dari ruang kelas yang penuh sesak, membuka jalan bagi Tuan Zheng Xuecheng. Baru saja ia berhasil keluar dan melihat Zheng, teleponnya mulai berdering. Dia mengambilnya dan menemukan itu dari Su Miaolin.